Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Hairul. Kali ini saya akan mereview satu film yang berjudul Sosok Ketiga, di mana film ini tuh bercerita tentang kisah horor yang terjadi pada seorang perempuan yang melakukan hubungan poligami terhadap seorang pria. Cerita awal memperlihatkan Yuni yang sedang melakukan praktek kepada dukun. Yuni pun meminta kepada dukun agar membuat laki-laki itu jatuh hati kepadanya. Akan tetapi dia tidak ingin menyakiti istri pertamanya, karena dia adalah teman baik istri pertama tersebut. Yuni pun mengikuti segala praktek, segala ritual yang dilakukan oleh dukun tersebut dan disaksikan oleh ibu Yuni. Yuni pun sangat mendukung Yuni pada saat itu melakukan praktek untuk memikat seorang laki-laki. Kemudian dalam praktek itu, hal yang ekstrim harus dilakukan Yuni, di mana dia harus menelan jantung ayam secara utuh dan tanpa dimasak. Ini tuh bener-bener ngilu banget guys ngelihatnya. Kalian gak ngebayangi kan, amis dan baunya pasti jantung ayam yang dimakan orang hidup-hidup. Setelah berhasil melakukan ritual pertama, Yuni pun harus melanjutkan ritual berikutnya, di mana dia harus berendam air pantai di bawah gelapnya malam. Setelah berhasil melakukan ritual itu, ternyata Yuni dan pria idamannya berhasil menikah. Cerita pun dimulai pada 1 tahun kemudian. Di suatu pagi di salah satu daerah Yogyakarta, sedang dilakukan perayaan 7 bulanan kehamilan Yuni bersama dengan Anton suaminya. Di sana sedang dilakukan tradisi pemandian untuk ibu yang tengah mengandung, agar anak yang dilahirkannya sehat walafiat. Acara itu pun dihadiri oleh keluarga terdekat Yuni, teman-teman Yuni, bahkan istri pertama Anton yang bernama Nuri. Hubungan Yuni dan Nuri awalnya baik-baik saja, tetap harmonis dengan suaminya. Tetapi Nuri sempat mengalami keguguran sehingga saat itu ia belum dikaruniai seorang anak. Setelah acara pun selesai, pada malam harinya Nuri pun datang ke rumah Yuni dan juga Anton. Ternyata mereka ini tidak tinggal satu atap guys. Mereka melakukan itu demi keharmonisan rumah tangga mereka harus pisah rumah. Nuri pun datang membawakan masakan yang ia buat untuk Yuni. Nuri nampak perhatian kepada Yuni dan juga kepada jabang bayi yang dikandung oleh Yuni. Walaupun hubungan mereka dilandasi dengan poligami, pada saat itu Nuri tidak terlihat cemburu ataupun menyimpan dendam kepada Yuni. Pun sangat perhatian yang baik kepada Yuni pada saat itu. Nuri pun bercerita kepada Yuni bahwa ia belum sempat ngerasain nikmatnya sakit pinggang, namun dirinya harus mengalami keguguran. Ia pun meminta doa kepada Yuni agar dirinya bisa hamil lagi. Tanpa sadar, mereka asik berbicara, ternyata hari mulai malam dan akan turun hujan. Pun mengantarkan Nuri istri pertamanya pulang ke rumah. Sementara itu Yuni menunggu di rumah. Pulangnya Nuri, Yuni pun dimarahi oleh ibunya agar jangan terlalu percaya kepada orang. Ibunya yang bernama Pok Ginem berbicara jangan terlalu percaya kepada seseorang, termasuk Nuri. Namun Yuni menenangkan ibunya karena dia sudah mengenal Mbak Yuni sejak lama. Jadi dia yakin bahwa Nuri tidak akan berbuat jahat kepadanya. Sesampainya Anton mengantarkan Nuri, Anton pun akan segera pulang. Nuri menawarkan agar Anton mampir ke rumahnya terlebih dahulu untuk beristirahat sejenak. Pada saat itu berusaha menjadi suami yang baik dan adil, ia pun berusaha menyempatkan waktu untuk Nuri dan ia pun mampir sebentar ke rumahnya Nuri. Anton pun masuk ke dalam rumah Nuri dan ia akan dibuatkan kopi oleh Nuri. Di saat Nuri sedang membuat kopi, tidak sengaja sendok terjatuh dan terlihat ada seperti sosok menyeramkan di dapur itu guys. Setelah membuat kopi, Nuri pun langsung menyuguhkan kopi itu kepada Anton. Kemudian sembari Anton meminum kopi, berdua pun mendengar suara orang berjalan di atap rumah Nuri. Nuri pun menghiraukan hal itu. Lalu karena hari akan hujan, Nuri pun meminta Anton untuk menemaninya tidur malam ini. Nah dia takut tidur sendirian. Sementara itu Runi yang berada di rumah menunggu Anton yang tak kunjung pulang. Ia pun memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Pada saat Yuni terlelap tidur, ia pun bermimpi tentang masa lalunya yang mana saat dulu ia berteman dengan Nuri. Saat kuliah mereka berdua pun merupakan teman yang sangat baik. Nuri dan Yuni merupakan teman yang sangat akrab. Ternyata sekarang Anton telah menjadi suami mereka berdua. Ternyata film ini yang merupakan sosok ketiga dalam film ini adalah Yuni. Yuni pada saat itu melihat Anton dan Nuri berpacaran sangat mesra dan mereka mempunyai hubungan yang baik.
Yuni pun berniat ingin cari Anton. Dan di awal cerita tadi, Yuni melakukan praktek mengikat seorang laki-laki, yaitu Anton yang sekarang menjadi suaminya. Mengalami mimpi tersebut, tiba-tiba leher Yuni seperti terasa dicekik. Yuni pun bergegas melihat lehernya di kaca. Dia pun merasakan sesuatu yang aneh pada lehernya. Yuni pun berusaha menenangkan dirinya dengan menuju ke arah dapur. Di sana ia terasa lapar dan ia pun memakan masakan yang dibawa oleh Mbak Nuri. Ketika sedang makan sendirian, meja makan tiba-tiba dirinya dihampiri oleh sesosok wanita yang seram dan menggunakan tusuk konde di atas kepalanya. Secara perlahan sosok itu pun mendekati Yuni dan menghampiri Yuni. Dan hal yang mengerikan pun terjadi kepada Yuni, di mana ia merasakan sakit yang teramat sangat kepada perutnya. Perutnya pun seperti ada pergerakan. Itu merasakan sangat sakit. Pintu rumah Yuni pun terbuka dengan sendirinya dan ia memanggil sang ibu. Lama dia memanggil ibunya, namun tak kunjung ada jawaban. Yang ternyata Bu Ginem sudah tertidur pulas di dalam kamarnya. Yang pada saat itu sangat ketakutan pun langsung bergegas menuju kamarnya. Dan ketika ia sudah di atas kasur, yang menyerupai suaminya Anton yang seketika menaiki ranjang lalu memeluk dirinya. Sosok itu hanya diam saja, maka Yuni langsung beranjak dari kasur dan mencoba membuka pintu jendela. Yuni menoleh ke arah belakang dan ia melihat sosok itu tersenyum kepada dirinya. Setelah ia berhasil membuka jendela, Yuni pun melihat bahwa Anton sebenarnya baru saja pulang dari rumah Mbak Nuri. Ketika Anton baru masuk ke dalam rumah, Anton pun ditegur oleh Bu Ginem, di mana Bu Ginem bilang karena Anton pulang terlalu malam dan meninggalkan istrinya yang tengah hamil besar sendirian. Setelah Anton masuk ke dalam kamar, Bu Ginem pun menemukan suatu benda, kain kafan yang berisikan tanah dan juga tulang belulang. Ginem pun seketika terkejut bahwa ia menyadari bahwa ini merupakan kiriman dari orang yang ingin berbuat jahat kepada Yuni anaknya yang sedang mengandung. Keesokan paginya saat Yuni dan Bu Ginem sedang sarapan pagi, Bu Ginem mengingatkan Yuni agar selalu berhati-hati karena ia merasakan sudah ada yang aneh di rumah ini. Belum selesai Ibu Ginem berbicara, Yuni seketika merasakan sangat mual dan ia pun langsung berlari ke toilet untuk memuntahkan makanan yang ada di mulutnya. Hal yang mengejutkan pun terjadi, yang mana isi dari muntah Yuni penuh dengan paku dan juga darah. Yuni berteriak histeris memanggil ibunya, dan saat Bu Ginem datang, darah dan paku tersebut sudah tidak ada lagi. Pada saat itu Bu Ginem yang melihat Yuni sangat panik parah, ia pun langsung menelpon Anton agar mengantarkan Yuni ke rumah sakit untuk mengecek kandungannya. Namun setelah dicek, ternyata kandungan Yuni ini baik-baik saja guys. Pemeriksaan dari dokter tidak ditemukan adanya kelainan janin. Setibanya di rumah, sudah ada Bude Anton yang sejak tadi menunggu mereka di depan rumah. Bude Anton pun pada saat itu meminta maaf kepada bundenya karena telah menunggu terlalu lama, karena mereka baru pulang dari rumah sakit. Melihat Bude Anton ada di situ, Yuni pun seketika marah karena ia tidak senang dengan budenya. Dikarenakan guys, sejak pertama mereka menikah, Bude Anton tidak suka kepada Yuni, sehingga Yuni tidak nyaman berada bersama budenya Anton. Pun pada saat itu marah kepada Anton karena ia tidak memberitahukannya terlebih dahulu jika akan datang ke rumah hari ini. Bude udah seperti ibu aku sendiri. Anton pun berbicara seperti itu, karena bahwa Bude gak pernah setuju sama pernikahan kita. Anton pun berkata agar Yuni jangan terlalu keras berbicara seperti itu, karena dia tidak mau menyinggung perasaan budenya. Dia sudah menganggap budenya itu seperti ibunya sendiri. Setelah beberapa lama mereka melakukan perdebatan, tiba-tiba telepon Anton berbunyi. Dan ternyata itu dari Nuri. Ternyata malam ini adalah jatahnya Anton untuk tidur di rumahnya Nuri. Pada saat itu Nuri menanyakan kenapa Anton sampai saat ini belum datang ke rumahnya. Pada saat itu berbicara kepada Nuri bahwa ia tidak datang malam ini ke rumah Anton dikarenakan dia harus menjaga Yuni. Berbicara pada saat itu bahwa Yuni sedang tidak enak badan. Anton pun meminta izin kepada bahwa malam ini dia tidak bisa datang ke rumahnya. Pada saat itu Nuri langsung bersikap baik dan ingin berbicara kepada Yuni. Pun berkata kepada Yuni, "Kamu sakit nggak? Kamu kenapa-napa enggak?" Yuni pun berkata akhir-akhir ini dia sering mengalami mual. Pun menyarani Yuni agar sering-sering mengkonsumsi buah-buahan dan kacang-kacangan. Harinya Bude pun asyik bercerita dengan salah satu warga bernama Marcel. Marcel bertanya kepada Bude,
Kenapa tidak pindah saja ke rumah ini? Daripada harus jauh-jauh pulang pergi, Bude pun menjawab bahwa dia hanya ingin menemani Yuni sampai melahirkan saja. Tidak lama dari itu, Nuri pun datang ke rumah tersebut, memberikan jus kacang hijau untuk Yuni. Dia pun sangat senang, ternyata istri pertama dari suaminya sangat menyayangi dirinya dan perhatian pada dirinya. Di sisi lain, Yuni pun terkejut melihat Bude sedang mengambil suatu barang di atas jendela kamar mandi. Ternyata barang yang Bude ambil adalah sebuah kain berwarna putih yang mana terdapat baca-bacaan di atas kain itu. Bude pun menyadari jika ini adalah kiriman santet, tetapi dia tidak tahu mengirimkan santet itu dan apa tujuan santet itu ingin dikirim di rumah itu. Malam pun tiba guys. Suasana pada malam itu sangat sepi, sementara Anton masih berada di rumahnya Nuri. Seketika perut Yuni pada saat itu terasa sakit lagi guys. Lalu ia memanggil ibunya. Cara terus menerus tetapi tidak ada jawaban dari ibunya. Yuni pun berusaha membenarkan jendela. Ia pun sangat terkejut karena dia melihat ada sosok wanita berkonde yang secara perlahan mendekati dirinya. Sosok perempuan itu, Yuni pun berlari dan berteriak sangat histeris. Saat berlari ketakutan, tiba-tiba saja lemari di samping itu terjatuh. Untung tidak menimpa kepada dirinya Yuni guys. Sosok wanita berkonde itu pun terus berusaha menghampiri Yuni. Itu pun mendekati Yuni dan memegang perut Yuni yang tengah hamil 7 bulan. Itu akhirnya tak lama datanglah Bude menghampiri Yuni karena ia mendengar suara teriakan Yuni. Supaya lebih tenang, Bude pun memberikan Yuni segelas air putih. Namun Yuni malah muntah-muntah dan kali ini keluar darah dan juga rambut dari muntahan itu. Yang pada saat itu merasakan lemas pada dirinya karena melihat kejadian itu, segera masuk kamar. Di kamar, Yuni pucat dan ketakutan. Karena kejadian tadi, Bude pun membuatkan Yuni teh manis hangat supaya Yuni merasa lebih tenang. Namun hal itu pun ditolak mentah-mentah oleh Yuni. Setelah itu, Bude bercerita kepada Bu Ginam bahwa pasti ada yang ingin berbuat jahat kepada Yuni. Esokan harinya, Anton pun pulang ke rumah Yuni sambil membawakan makanan yang telah dibuatkan oleh Nuri untuk Yuni. Sampainya di rumah, Bu Ginem pun menceritakan sesuatu yang aneh terjadi di rumah ini. Setelah mendengar cerita Bu Ginem, Anton pun langsung bergegas mencari Yuni di kamarnya. Namun, Anton melihat Yuni yang ada di pojok kamar seperti sedang kerasukan. Ia pun menari dan berjalan di atas dinding yang melihat itu seketika berteriak memanggil ibu mertuanya. Ginem yang melihat kejadian itu berteriak histeris dan lalu bertanya dengan lantangnya siapakah sosok yang sedang merasuki anaknya Yuni. Namun seketika Yuni pun pingsan, sedangkan di rumahnya Nuri kedatangan tamu yaitu ibunya yang datang dari kampung. Karena beberapa hari belakangan ini sang ibu terus kepikiran tentang Nuri. Pada saat itu tangisan Nuri pun pecah di pangkuan sang ibunya. Manapun dia adalah seorang perempuan, dia tidak ingin memiliki cinta yang dibagi kepada perempuan lain. Dia tidak suka cinta suaminya dibagi dengan orang lain. Dia merasa sedih karena Mas Anton lebih dekat dengan Yuni. Di sisi lain, Bu Ginem mendatangi sebuah tempat tersembunyi dan ternyata tempat itu adalah tempat dukun yang ada di awal film tadi. Bu Ginem mendatangi dukun itu karena ia khawatir dengan Yuni dan mencari tahu siapa yang telah menyantet anaknya. Dukun itu pun memberikan sebuah jimat penangkal setan kepada Bu Ginem. Di rumahnya Nuri, ibunya pun mengajak Nuri untuk pulang kembali bersamanya ke kampung. Tetapi Nuri pun menolak. Dia tetap ingin ada di sini menunggu Anton kembali bersamanya seperti dulu lagi. Setibanya di rumah, Bu Ginem menaruh jimat itu di atas pojok lemari. Pada saat itu diam-diam mengintip apa yang dibawa oleh Ibu Ginem. Sementara itu sang dukun yang masih mencari tahu tentang sosok yang telah menyantet Yuni, ia seketika terkejut karena sosok Nyai Begonte itu langsung datang menghampirinya dan ia segera menusuknya. Itu pun ditusuk oleh rambut tajamnya kepada perut dukun itu sehingga dukun itu pun tewas mengenaskan di dalam rumahnya sendiri. Sedangkan di rumah Bu Ginem didatangi oleh sosok Nyai Berkonde itu pun langsung menyakiti Bu Ginem. Melihat Bu Ginem berada di sana, Yuni menyalahkan budenya dan menuduhnya telah menyakiti ibunya. Yuni semakin yakin jika budenya selama ini telah menyantet keluarganya. Lama kemudian, Anton pun langsung menenangkan Yuni karena pada saat itu Yuni teriak histeris dan marah-marah kepada budenya. Anton pun menenangkan dan menyuruh Yuni agar sabar. Yuni pun terus-menerus menyalahi
budenya Anton bahwa penyebab santet dan semua yang terjadi di rumahnya akibat kedatangan budenya Anton. Dan dia pun melihat kejadian itu yang terjadi oleh ibunya. Yuni pun sangat histeris dan kesedihan apa yang terjadi kepada ibunya. Saat itu Anton pun masih terus membela budenya bahwa ia yakin budenya tidak mungkin berbuat jahat kepada keluarga Yuni. Budenya tega melakukan itu kepada Yuni. Tujuan budenya datang ke tempat itu tak hanya untuk menemani Yuni sampai kelahirannya. Kejadian yang dialami oleh Bu Ginem pun keesokan harinya memanggil dokter untuk datang ke rumahnya untuk memeriksa keadaan Bu Ginem. Pada saat itu Bu Ginem mengalami stroke hingga membuat mulutnya tidak bisa tertutup dan tidak bisa berbicara. Bu Ginem hanya bisa menyaksikan orang-orang yang berada di sekitarnya, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Pun dia ingin berbicara, apa yang telah dialaminya diakibatkan oleh sosok wanita berkonde yang mendatangi dirinya hingga membuat dia menjadi stroke. Kemudian itu, Yuni pun meminta kepada Anton untuk pergi dari rumah itu dan ia tidak mau tinggal bersama budenya lagi. Keesokan harinya, Bude pun pulang dari rumah Anton karena Yuni tidak menyukai budenya. Dan Bu Gina pun masih dalam keadaan stroke karena kejadian semalam. Siang harinya, Nuri pun datang ke rumah Yuni karena permintaan Yuni agar yang menjaganya dan menemaninya di sana Mbak Nuri. Karena pada hari itu, Anton akan pergi dinas keluar kota. Bude pun sudah pulang. Dan akhirnya Mbak Nurila yang disuruh untuk menjaga Yuni di sana. Anton yang akan segera pergi dinas berpamitan dengan kedua istrinya dan dia memberikan pesan agar mereka berdua saling menjaga satu sama lain. Belum lama Anton pergi, perut Yuni pun mulai terasa sakit kembali dan Nuri pun membantu Yuni untuk segera beristirahat di kamarnya. Tidak lama kemudian dari perut Yuni sakit mulai membaik, lalu Nuri akan membuatkan Yuni bubur dan bergegas ke arah dapur. Nuri pun berkata kepada Yuni, biar Mbak saja yang bikin buburnya. Jawab Yuni, terima kasih ya Mbak. Namun saat Nuri memotong sayur, terdengar suara pisau menyayat dengan sangat kencang. Terlihat Nuri pun memotong jarinya sendiri. Kemudian secara menyeramkan tanpa basa-basi, Nuri menusuk perut Yuni. Ternyata kejadian itu hanyalah halusinasi Yuni saja. Dan saat kembali terbangun, Yuni merasakan takut jika apa yang dihalusinasikannya itu terjadi kepada dirinya secara nyata. Tapi ternyata lagi dan lagi itu hanyalah halusinasi Yuni saja. Karena ia selama ini merasakan ketakutan yang amat dalam. Setelah bubur yang dibuat Nuri jadi, Yuni pun menyuapkan bubur buatan Nuri kepada ibunya. Sementara Nuri membuatkan minuman ketika sedang makan, ibunya seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak bisa berbicara. Perut Yuni juga terasa sakit kembali, dan ia segera mencari Nuri. Tetapi Nuri tidak ada, dan seperti sedang berbicara dengan seseorang. Setelah selesai membuatkan ibunya minum, ibunya terlihat sangat ketakutan dan ingin berkata kepada Yuni. Tetapi pada saat itu, ibu yang sedang mengalami stroke tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya kan dengan mata dan tanpa bisa berbicara. Ternyata ibunya ingin menyuruh Yuni agar jangan meminum minuman itu. Namun karena Yuni tidak mengetahui apa yang ibunya ingin katakan, ia pun tidak menaruh curiga apapun kepada minuman itu. Dan ia masih saja meminum minuman itu sampai habis, yang dibuat oleh Nuri. Pada saat Ibu Ginem ingin beristirahat dan tertidur, ia terkejut seperti melihat sesosok nyai berkonde yang selama ini telah meneror keluarganya. Dan ternyata sosok itu adalah Nuri. Dan Nuri pun mengetahui jika Bu Ginem dan Yuni telah bermain dukun untuk merebut Anton dari dirinya. Tak lama Yuni pun datang dan Nuri seketika bersikap baik kepada Bu Ginem. Setelah itu Nuri pun pamitan pergi kepada Yuni. Yuni pun kembali ke kamarnya dan ia pun merasakan sangat sakit di dalam perutnya. Seketika badannya melayang dan terjadi sesuatu di luar nalar. Yang mana bayi yang tadinya berada di perut Yuni di depan, seketika tiba-tiba bayi itu pindah ke belakang Yuni atau di punggungnya. Itu benar-benar kejadian yang serem banget. Mengalami kejadian itu, Yuni pun merasakan sangat ketakutan. Punggung
pun seketika besar, kasur pun penuh dengan noda darah, dan Yuni merasakan sangat ketakutan akan hal itu. Dengan sekuat tenaga, Yuni mencoba merangkak keluar dari kamar dan ia pun ditemukan oleh Nuri. Nuri yang pada saat itu melihat Yuni kesakitan, ia pun akan mengambilkan segelas air untuk Yuni. Yuni yang pada saat itu terus menangis karena kesakitan, Yuni pun meminta Nuri untuk memanggilkannya dokter untuknya. Permintaan Yuni itu malah dibalas dengan cemoohan oleh Nuri. Pun malah berkata bahwa dokter pun akan takut jika melihat keadaan Yuni seperti itu. Mencaci Yuni dengan berkata, anak baik kok ngerebut suami sahabatnya sendiri. Disinilah mulai terungkap siapa Nuri sebenarnya. Nuri memang mempunyai niat jahat kepada Yuni karena dia sudah mengambil suaminya Anton. Pada saat itu, dengan sangat ketakutan, Yuni berlari ke arah telepon dan berusaha meminta bantuan. Dengan keadaan itu, Yuni yang lemah, dia pun tidak dapat melawan secara mengerikan. Nuri pun mengeluarkan bayi yang ada di punggung Yuni. Saat itu, Nuri sangat membabi buta menyiksa Yuni, menarik bayi yang berada di dalam perut Yuni dan dia keluarkan secara paksa. Pada saat itu, Yuni karena kejadian itu. Nuri pun memamerkan bayi yang dia gendong di tangannya kepada ibu Yuni. Pada saat itu Nuri sudah menyiapkan semua dengan sangat matang, menyeret jasad Yuni ke hadapan ibunya. Ia memperlihatkan bahwa Yuni sudah sekarat, dan ia memperlihatkan pula bahwa di perut Yuni sudah lahir. Kemudian Nuri membawa jasad Yuni ke belakang rumah, dan ternyata di sana sudah ada galian lubang kuburan yang telah disiapkan oleh Nuri dengan sangat matang. Sementara itu, budenya Anton yang merasa sangat khawatir kepada Yuni meminta tolong bantuan seorang ustadz untuk datang ke rumah Yuni karena ia merasa ada sesuatu hal yang sangat berbahaya di sana. Sampainya di sana, Bude pun terus memanggil nama Yuni, tetapi tidak ada suara apapun. Ustadz pun merasa seperti ada yang aneh dan ia melihat ada darah di rantai rumah tersebut. Ia terus beristighfar melihat hal itu. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Pak Ustadz pun mengikuti arah dari darah itu dan ia menemukan Yuni dengan keadaan lemah sudah berada di lubang kubur. Pak Ustadz dan Bude bertanya, siapa yang sudah berbuat semua ini kepada Yuni? Yuni pun pada saat itu berkata bahwa itu semua perbuatan dari Nuri. Tidak lama dari itu Anton pulang dan melihat rumahnya penuh dengan darah. Pada saat itu Anton sangat terkejut dengan keadaan yang terjadi di rumahnya. Memeriksa semua bagian demi bagian dan akhirnya ia menemukan Bude dan Pak Ustadz di sana. Saat itu Anton dan Pak Ustadz pun mendatangi keberadaan Nuri. Tibanya di rumah, mereka menemukan Nuri. Mereka pun mendobrak pintu itu, yang isinya adalah Nuri yang sedang menimang bayi milik Yuni. Pada saat itu, Nuri yang sedang menimang bayi milik Yuni, ia pun dirasuki oleh sesosok yang ia sembah selama ini. Yang pada saat itu mendoakan Nuri, dan barulah keluar wujud asli dari sosok yang merasuki Nuri. Pada saat merasuki tubuh Nuri dan sosok itu pun keluar, ia pun akhirnya pergi menghilang begitu saja. Sosok itu menghilang setelah melihat Pak Ustadz. Tersadarnya Nuri pada saat itu, ia pun pergi mendatangi kamar Yuni. Di sana Nuri berniat ingin membunuh Yuni, tetapi sayangnya pada saat itu Anton datang menyelamatkan Yuni. Naas, yang tertusuk bukanlah Yuni, melainkan suaminya sendiri Anton. Akhirnya pada saat itu Anton pun meninggal dunia dikarenakan ditusuk oleh Nuri. Nuri yang pada saat itu sangat ketakutan melihat Anton terbunuh, ia pun lari seketika meninggalkan tempat itu. Di akhir cerita pun memperlihatkan seorang narasumber yang sedang diwawancara menjelaskan bahwa terakhir ia melihat Nuri pada saat kejadian itu. Sampai sekarang dia pun tidak bisa menemukan Nuri kembali. Mungkin narasumber itu adalah Yuni guys. Film ini diambil dari kisah nyata ya guys ya. Seorang teman yang menikah dengan teman-temannya sendiri. Jadi ini nih cerita seperti cerita pelakor kayak gitu guys. Tapi ini melibatkan sesama teman. Akhir cerita ternyata yang meninggal ini guys bukan Yuni maupun Nuri. Yang meninggal ini adalah Anton karena ditusuk oleh Nuri. Pada saat itu mungkin Nuri itu nggak sengaja guys menusuk Anton. Dia berlari mengejar Nuri. Pada saat Yuni membuka pintu, di sana Anton melihat mereka berdua berkejar-kejaran dan
dia pun langsung ditusuk oleh Nuri. Bener-bener kejadian ini tuh di luar kendali Nuri guys. Dia itu berniat ingin membunuh Yuni, namun yang terbunuh adalah suaminya sendiri, Anton. Dia tidak ingin cintanya itu berbagi dengan perempuan lain. Walaupun itu temannya sendiri, dia tidak rela guys. Jadi dia melakukan segala cara untuk membuat Yuni ini menderita juga seperti apa yang dia alami guys. Dan untuk mendapatkan Anton pun, Yuni ini melakukan hal-hal goib guys. Dia meminta bantuan dukun untuk membuat pelet suaminya Nuri ini guys. Jadi memang dari awal si Yuni ini juga niatnya sudah nggak bagus guys. Dia merebut suami temannya sendiri, padahal dia tahu bahwa Yuni itu temannya Nuri. Namun karena guna-guna yang dia alami, jadi dia nggak merasa kasihan dengan Nuri dan dia tetap menikahi Yuni guys. Jadi bagi kalian perempuan maupun laki-laki, dalam film ini tuh benar-benar memiliki makna syarat dan pengingat guys, bahwa hubungan yang dilandasi dengan dasar tidak baik, dengan niat tidak baik, pasti berakhir dengan tidak baik juga guys. Hubungan Yuni dengan Anton ini kan di awal mula dengan Yuni yang membuat perjanjian dengan iblis. Dia melakukan semua persyaratan untuk mendapatkan suaminya ini guys. Sebenarnya di sini budenya Anton ini dia nggak jahat ya guys ya. Dia itu baik, dia pengertian dengan Yuni. Namun Yuni ini salah kaprah guys. Dia mengira budenya ini nggak bagus. Dia mengira budenya ini nggak baik. Jadi dia merasa budenya ini ancaman bagi dia guys. Sebenarnya budenya ini baik, perhatian dengan dia. Di sini peran Nuri sebagai sosok orang ketiga ini ya guys yang paling penting di poin film ini guys. Dia menjadi pelakor dalam hubungan temannya guys. Jadi film ini tuh mengisahkan tentang persaingan antara dua teman dan satu orang suami yang telah diguna-guna oleh temannya sendiri guys. Jadi mereka ini saling sama-sama menggunakan ilmu hitam untuk saling menyakiti satu sama lain. Tapi Yuni ini berniat nggak sama sekali ingin menyakiti Nuri guys. Kalau Nuri ingin merasakan sakit apa yang dia rasakan selama ini karena perbuatan dari Yuni, dia ingin Yuni merasakan apa yang dia rasakan. Dia merebut anak Yuni dengan secara paksa, menarik, dan dia juga menyembah setan untuk membantunya. Jadi benar-benar film itu tuh sangat relevan dengan ilmu-ilmu goib guys. Jadi makna dari film ini, kita tuh harus menjauhi hal-hal yang goib yang bisa membuat diri kita terbelenggu dalam kesesatan. Apalagi ibunya Yuni ini juga mensupport anaknya untuk menjadi seorang pelakor guys. Jadi film ini benar-benar menceritakan hal-hal yang tidak bagus dalam film ini ya guys ya. Oke lah guys, baiklah untuk kalian semua yang sudah nonton video ini, saya ucap kalian terima kasih. Pokoknya buat kalian kasih saya saran, komen, apapun komen yang membuat saya menjadi motivasi untuk saya, kalian komen ya guys, apa yang kurang dari video ini. Pokoknya kalian yang sudah nonton video ini, kalian tuh yang terbaik. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah channel video aku. Aku masih dalam tahap pembelajaran. Maafkan bila video ini masih kurang masuk dengan ending ataupun apanya itu, aku minta maaf karena aku ini ngeditnya sendirian ya guys ya, jadi agak-agak kurang nyambung gitu ya guys ya. Aku masih dalam tahap pembelajaran. Untuk kalian semua aku ucapin terima kasih. Kita sesama pemula saling support. Kalian sehat selalu, bahagia selalu. Sampai bertemu dan sampai berjumpa lagi di next video aku berikutnya. Untuk kalian semua sehat-sehat, jaga diri di luar sana. Salam kenal dari saya Hairul. Pokoknya kalian komen, aku minta kalian komen motivasi yang terbaik untuk aku, yang membangun aku untuk lebih semangat lagi membuat channel ini, karena aku juga konten kreator pemula ya guys ya. Sama-sama pemula saling support guys. Thank you banyak untuk kalian semua. Bye di next video. Terima kasih guys. Bye, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Pokoknya untuk kalian sehat selalu, itu yang aku ucapin guys. Film ini tuh keren banget, walaupun tahun 2023, kalian harus nonton ya guys ya. Terima kasih.